Om Swastiastu. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ngurah Eka Utama Putra. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas semua penelitian yang berkaitan tentang pendidikan karakter. Untuk lebih lanjut, kita akan masuk ke dalam materinya saja, yaitu penelitian yang kita bahas pada hari ini adalah penelitian mengenai Hyang Yaning Panguru membangun karakter generasi muda Hindu melalui ajaran Triparata. Baik, tapi sebelum kita masuk ke dalam penelitiannya, ada baiknya kita untuk mengetahui apa sih sebenarnya itu pendidikan karakter. Pendidikan karakter terdiri dari dua buah suku kata atau dua buah kata. Yang pertama adalah pendidikan dan yang kedua adalah karakter. Pendidikan merupakan sumber utama dari pembentukan karakter, sedangkan karakter merupakan gambaran atas pendidikan yang telah diperoleh seorang yang akan mempengaruhi kehidupannya baik dari diri sendiri maupun orang lain. Misalkan kita ambil contoh saja, jika pendidikan karakter untuk berbuat jujur. Nah, berbuat jujur itu bisa kita dari diri kita sendiri yang ingin untuk berbuat jujur maupun dari orang lain, misalkan dari orang tua, teman, ataupun guru yang ingin ataupun yang mengajari kita untuk berbuat jujur. Baik, kita akan masuk ke dalam penelitiannya, yaitu mengenai Yang Yani. Apa sih itu sebenarnya Yang Yani? Yang Yani Pengwuruh itu adalah salah satu sebutan dari Dewi Saraswati sebagai lambang pendidikan dalam agama Hindu. Dalam konsep Hindu, yang berkaitan dengan Yang Yaning ini adalah tentu saja Dewi Saraswati itu sendiri sebagai Dewi dari ilmu pengetahuan. Dikarenakan secara filosofis, Yang Yaning ataupun Dewi Saraswati ini merupakan pendamping Dewa Brahma yang dimana sama-sama merupakan dewa dan dewi yang menguasai tentang ilmu pengetahuan di jagat raya di dalam konsep pelajaran atau materi agama Hindu. Baik, selanjutnya yaitu kita akan masuk ke dalam konsep triparate dalam pendidikan berkarakter. Sebenarnya triparate ini berasal dari dua buah kata, yaitu ada kata tri dan pararte. Tri merupakan tiga, sedangkan pararte artinya kebahagiaan ataupun kesejahteraan. Jadi, triparate adalah tiga hal yang dapat menyebabkan terwujudnya kesempurnaan, kebahagiaan, ketangguhan, dan kesenangan. Ajaran ini menjadi landasan utama umat manusia dalam melaksanakan kehidupan masyarakat, terkhususnya untuk agama Hindu. Kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu mengenai pendidikan karakter melalui penerapan triparate ini untuk anak-anak. Kita dapat melakukannya dalam 4 tahapan menurut penelitian tersebut, yaitu dengan cara peningkatan pemahaman mengenai beragama Hindu terhadap nilai-nilainya, seperti kita ambil contoh saja dalam penelitian tersebut adalah Hari Raya Saraswati. Yang kedua adalah peningkatan pemahaman terkait aspek spiritual, contohnya pada pembuatan banten dan kegiatan upakara. Yang ketiga yaitu peningkatan pengalaman dan pelatihan pendidikan karakter yang sesuai dengan ajaran Triparata. Yang keempat, ataupun yang terakhir adalah peningkatan semangat kompetensi dengan pendidikan yang telah diberikan, serta hadiah ataupun rewards yang akan kita berikan sebagai motivasi untuk anak-anak. Baik, dalam metode pelaksanaan penelitian ini, ada tahap pendahuluannya, yaitu yang pertama, tahap pendahuluan yang pertama adalah mempersiapkan surat izin dengan pihak terkait, yang kedua adalah mempersiapkan tempat pelatihan, dan yang ketiga adalah mempersiapkan peserta pelatihan. Serta tahap pendahuluan yang kedua adalah yaitu mempersiapkan presensi materi pelatihan, menghubungi narasumber, Sarati Banten, mempersiapkan sarana upakara, serta mempersiapkan sarana dan prasarana lomba membuat Banten Sayup Saraswati. Selanjutnya pada tahap sosialisasi dan audiensi, pada penelitian ini diberikanlah ceramah penjelasan dan pemahaman-pemahaman mengenai nilai-nilai pendidikan agama Hindu secara lebih mendalam terhadap proses, makna filosofis, serta nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan upacara yatnya, terkhususnya pada Hari Raya Suci Saraswati, yang dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran seni prakarya maupun agama Hindu itu sendiri. Jadinya, di tahap sosialisasi dan audiensi ini, kita menggabungkan antara upacara yatnya itu, implementasikannya dalam pelajaran, yaitu dalam pelajaran agama Hindu dan seni prakarya.
Baik, dalam tahap pelaksanaan kegiatannya dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu adalah pelatihan membuat Banten Sesayut Saraswati, dan yang kedua adalah pendampingan metanding Banten Sesayut Saraswati itu sendiri. Di tahap kegiatan, pada saat penelitian ini berlangsung, kita akan melakukan evaluasi dan refleksi mengenai keberhasilan kegiatan yang dilakukan. Dan di tahap evaluasi akhirnya, akan kita membuat lomba membuat Banten Saraswati itu sendiri, serta akan digabungkan ke dalam tahap laporan hasil PKM. Pada pelaksanaannya, ini ada waktu pelaksanaan yang kegiatan PKM ini diselenggarakan pada tanggal 12 sampai 13 Juli 2023 yang dimulai dari pukul 08 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai. Serta pesertanya diikuti oleh 45 orang yang merupakan perwakilan dari siswa kelas 8 yang terdiri dari 9 kelas, tentunya di mana setiap kelas diwakili sebanyak 5 orang sesuai dengan minat dan bakatnya. Untuk tempat pelaksanaannya itu ada di aula gedung Sekolah SMP Negeri 1 Singaraja, yang di mana terdiri dari 3 narasumber, yaitu narasumber dari Undiksa sendiri, yaitu ada Bapak Dr. Iwayan Sujana, ada Ibu Puturia Astria, serta ada Ibu Niketut Sari yang memberikan pelatihan dalam pembuatan Banten Sesayut Saraswatinya. Dari hasil PKM ini, hasil dari kegiatan pelatihan ini bermanfaat dalam keagamaan, khususnya pada upacara Hari Raya Saraswati, dan dapat mengembangkan di jiwa wirausaha secara dini guna membentuk yang berkarakter dan mandiri. Jadi pada hasil PKM ini terdapat juara 1 yang diraih oleh kelas 8, terkhususnya yaitu kelas 8 bagian A8, juara 2 yaitu diraih oleh kelas 8, kelas 8 yaitu bagian A5, dan juara 3 diraih oleh kelas 8 yaitu kelas 8 bagian A3. Dalam hasil PKM ini juga membantu mengimplementasikan mata pelajaran seni prakarya, seperti yang sudah saya ucapkan tadi, di mana mata pelajaran seni prakarya ini akan dimix atau digabung dengan ajaran agama Hindu, serta dimix dan digabung juga dalam kegiatan atau implementasi upacara yaknya itu sendiri. Yang terakhir adalah untuk menumbuhkan penerapan kegiatan sehari-hari yang dikaitkan dengan kearifan lokal, berlandaskan pada ajaran Triparata. Ini adalah contoh dokumentasi kegiatan dari pelaksanaan PKM ini, yang dimana dihadiri oleh dosen-dosen Undiksa dan langsung diajarkan ataupun dilatih langsung oleh dosen-dosen Undiksa. Seperti ada Bapak Sujana, Ibu Ria Astria, dan Bu Ekawati. Mungkin cukup sekian dari segmen untuk materi pada hari ini tentang penelitian yang berkaitan dengan Hyang Yaning Pangweru pada kegiatan pendidikan karakter. Jika ada salah kata, saya ucapkan minta maaf, dan pertemuan saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.